Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini yang mungkin siang tadi cukup sangat cuaca panas, alhamdulillah ada hujan. Sedikit agak adem cuacanya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini di Yayasan Al-Islam Madrasah Al-Barakah kita mengadakan acara santunan berikut buka bersama. Alhamdulillah, ini semua adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berkat dari para donatur yang di bulan yang mulia ini mereka memberikan sebagian rezekinya untuk kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk memulai acara sore hari ini kita awali dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan acara kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadinya wa kullu niyatin sholihah wa salamah wal barakah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على ما نوى علينا وعلى أسلافنا الصالح وعلى نيتنا ونيتهم وقاصدنا ومقاصدهم وأن الله يفعل أمرنا في طاعة الله وأن الله أمرضنا عاجلا غير عاجل ويخرجنا من آفة الدار والسعيدين وأن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى هدف النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وسائره ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى رسولنا مهاجر الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى رسوله الكبير أبي عبد الرحمن محمد السقيا وشيعاني بن أبي بكر سكرا سيدنا كتب الأنفاس بن عمر بن عبد الرحمن وعطاء صاحب الرادع وسعاني بن فارس سيدنا أبو بكر الرشاد وقات عباد البلاد بن عبد الله بن علي حداد صاحب الرادع وصالحهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يريد رجات في الجنة وينبعنا بأسرارهم وأوارهم وعلومهم وأرباتهم وبركاتهم وثم خصوصا سيدي عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يريد رجات في الجنة وينبعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala siyam wa anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim ala hadal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasfaqul qailin billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Segenap para asatidz, khusus Ustaz Ali, Ustaz Syahrir, juga ada Ustaz Awi, Ustaz Ayah, Bapak Bayu dan Bapak-Bapak, serta para pengantar Yatama Yayasan Islam Rahkamisa Al-Barakah. Wabil khusus para yatama yang berbahagia, tasyakur binikmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah dengan diberikannya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam. Suatu saat Rasulullah pernah bersabda, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Banyak dua nikmat ini yang dilupakan oleh umat manusia, yang mereka beriman maupun yang tidak beriman, yang kaya maupun yang tidak kaya, yang pintar maupun yang tidak pintar, terkadang lupa atas dua nikmat ini. Yang pertama, as-sihah, nilai sehat. Coba kalau kita mampir jenguk ke rumah sakit, coba lihat tuh. Orang butuh oksigen, orang butuh vitamin, orang butuh menghirup udara segar. Tapi kita justru Allah berikan nilai sehat, nggak seperti teman saudara kita yang ada di rumah sakit, yang mereka butuh semuanya pasti beli. Nah, nilai kesehatan ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Sehingga Allah berikan waja'ala samsa wal qamar waja'ala samsa wal qu'ada wal basar la'allakum tashkurun. Ketika Allah sudah memberikan kita yaitu pendengaran, penglihatan dan juga akal pikiran kita, la'allakum tashkurun, hanya satu, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita nggak perlu ya dalam arti kita seharian kita qiraatul Quran, tidak. Nggak perlu kita berpuasa 1 hari, 2 hari, sampai berapa hari selain daripada bulan Ramadan, enggak. Tapi syukur kita dengan menjalankan semua perintah Allah, itu rasa syukur kita. Dari mata Allah bisa memberikan kenikmatan buat kita. Dari telinga pun sama, kita bisa mendengar informasi-informasi yang pada hakikatnya kemudian menjadikan rezeki Allah berikan kepada kita. Dengan akal pikiran pun sama, Allah berikan kepada kita tujuan dalam rangka untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa juga membedakan mana orang yang ahli dari segi agama maupun orang yang tidak ahli dari segi agama. Ini menunjukkan bahwasanya semua komponen yang Allah berikan ini tujuannya la'allakum tashkurun, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhir bulan Ramadan ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faida faradatan fansabah. Selesai kita mengerjakan suatu amalan ibadah kepada Allah, fansabah, maka kerjakan amalan yang lain. Artinya ayat ini menunjukkan tidak ada menganggur dalam beribadah kepada Allah. Selesai melaksanakan daripada ibadah puasa Ramadan, kita berhenti ibadah, tidak. Tapi masih banyak ibadah yang belum kita lakukan. Apa itu? Kita bisa melaksanakan berjamaah sholat isya dan sholat subuhnya. Bahkan sunnahnya sholat tarawih kita bisa berjamaah. Maka nanti dituntut kita di bulan-bulan lainnya agar sama dengan bulan Ramadan, bisa kita hadir sholat isyanya, bisa kita hadir sholat subuhnya berjamaah, menunjukkan bahwasanya kualitas iman kita bertambah dari bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan datang bulan Ramadan, maka iman kita bertambah, yang menunjukkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faida faradta fansabah. Selesai kita mengerjakan daripada bulan Ramadan, ada ibadah lain yang harus kita kerjakan. Apa yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu nggak sebatas daripada tingkatan SMA, kuliah, tapi masih banyak daripada ilmu Allah yang belum kita serap, yang belum kita tuntut, yang belum kita paham.
Ilmu kita itu bagaikan ketika tangan kita teteskan, celupkan air ke lautan, kemudian kita angkat tangan kita, tetesan air itulah ilmu kita. Tapi air yang begitu luasnya, di lautan yang begitu luas, yang begitu lebar, itulah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita gali untuk kita jadikan standar buat meningkatkan nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itulah berakhirnya bulan Ramadan yang menunjukkan bahwasanya Ramadan meninggalkan kita. Ingat nih, bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadan meninggalkan kita. Kenapa setiap tahun Ramadan datang? Belum tentu kita ada di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Tapi kalau mereka sudah maksimalkan Ramadan tahun ini dengan puasa full 1 bulan penuh, qiraatul Quran sampai kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim, maka itulah termasuk kumul muflihun, orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupannya sehari-harinya dia gunakan kebaikan-kebaikan. Karena Rasul pernah ditanya, "Ya Rasul, khairun nas, siapakah manusia yang terbaik itu ya Rasul?" Jawab Rasulullah, "Bahwasanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang diberi panjang usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dibarengi dengan amal ibadah yang baik di hadapan Allah. Karena hubungan kita dengan Allah baik, hablum minallah, vertikal kepada Allah baik dengan melaksanakan ibadah salat 5 waktu, dan hubungan kita sesama manusia horizontalnya itu juga harus baik, hablum minallah. Kenapa? Kalau kita hanya hablum minallah, maka amal ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nggak ada ujiannya. Kalau beribadah pada Allah, sholat hanya 5 waktu kita laksanakan, ujiannya apa? Tapi hablum minannas inilah yang akan memberikan ujian kepada kita, diterima daripada vertikal kita kepada Allah kalau kita melaksanakan horizontalnya sesama manusia. Makanya hari ini kita hadir dalam rangka untuk kita bisa berbuka puasa, sama terberikan nanti itu, ya. Allah berikan nih, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan-tangan dari Bapak Bayu, ya, Ibu Maryam, dari Pak Ustadz, dari semuanya ini menunjukkan bingkisan, ini menunjukkan bahwasanya dari seluruh apa yang menjadikan harapan kita dengan doa kita, maka Allah berikan, kabulkan daripada doa kita. Di hari ini Allah berikan nikmatnya kepada orang-orang yang agnia, orang-orang kaya. Mereka sedikit yang memberikan ini, tapi kekayaannya begitu luasnya. Mereka akan menjadi pertanggungjawaban dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kekayaannya meluas, maka itulah sedikit yang diberikan pada anak yatim yang akan memberikan satu bekas asar. Apa itu? Bekasnya sedekah yang kita keluarkan. Kenapa? Karena kita jangan pelit selama hidup kita di dunia, gitu ya. Kenapa? Karena 8 asap sudah menunggu kita, apalagi bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, hampir semuanya itu masjid, musola, taklim, bahkan kegiatan yayasan Islam selalu mengadakan namanya kegiatan buka puasa. Di samping itu juga ada diberikannya bingkisan kepada para yatim. Ya, orang yang senang kepada anak yatim, cinta kepada anak yatim, dia memberikan pelajaran kepada anak yatim, memberikan daripada infak sedekah dari uangnya, maka dikatakan ana waqafilul hakim hakaza fil jannah. Nanti begini nih, ya, jari tengah jangan ditunjuk tuh bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena inilah orang-orang yang bisa berbagi. Karena sulit bisa berbagi. Kenapa? Kalau orang yang tadinya nggak punya uang, kemudian berharap punya uang, setelah dikasih uang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa dari niatnya semula ingin memberikan kepada orang lain. Kenapa demikian? Itulah sifat manusia yang selalu lupa akan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, berakhirnya bulan Ramadan, yuk jadikan, ya, semua kegiatan ibadah yang sudah kita lakukan kita tingkatkan kembali. Ya, jangan kendor nih. Kalau bulan Ramadan datang bulan Syawal, Syawal itu artinya peningkatan. Syawal artinya peningkatan. Berarti kalau di bulan Ramadan sudah bisa kita laksanakan ibadah dengan maksimal, maka ada peningkatan lagi di bulan lain, bulan Syawal. Ya, makanya ada puasa sunnah 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Tapi kalau di Jawa Tengah itu yang ada masih ada keraton-keraton, itu habis hari pertama dia buka puasa Idul Fitri, hari keduanya dia puasa sampai 6 hari. Lebarannya bukan Idul Fitri, tapi lebarannya itu Syawalan. Selesai dia hari yang ke-7, maka dia sudah bisa lebaran. Mewahnya luar biasa. Ketimbang Idul Fitri, maka yang lebih meriah itu adalah Syawalan. Sehingga orang-orang ada gerobak Syawalan gitu itu. Masak-masak semua itu apa namanya?
di Tampah itu bikin setinggi-tingginya, bikin sebanyak-banyaknya. Ya apa itu? Ada yang namanya tumpengan dan sebagainya, isinya berbagai macam daripada makanan, kemudian diambil sama orang menjadi suatu berkah. Tradisi itu baik gitu ya. Kenapa? 6 hari dia berpuasa, bagaikan dia itu 1 tahun penuh dia berpuasa. Ya, jadi orang berpuasa 6 hari, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Artinya apa? Ketika puasa datang bulan Syawal, hari kedua dia puasa, hari keduanya, hari ketiganya enggak, nanti hari kelima, hari ketujuh. Yang penting dalam 1 bulan Syawal itu 6 hari, maka sudah terpenuhi, akan mendapatkan pahala 1 tahun penuh di bulan lainnya kalau kita melaksanakan puasa Syawal. Ya, nih sunnahnya begitu. Sehingga di bulan Syawal inilah peningkatan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, ada satu nilai peningkatan ubudiyah kita kepada Allah, dan termasuk lahumul muflihun, orang yang beruntung pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Shadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Batarin dulu, nanti baru doa ya. Thank you.